Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridho Akbar. Saya dari Universitas Jambi, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan terkait artikel kelompok kepemimpinan pemerintahan. Adapun video, adapun penjelasan akan saya lampirkan pada video berikut. Judul artikel di sini ada studi literatur menilik tipe-tipe kepemimpinan dalam organisasi modern. Tujuan penelitian mengkaji berbagai tipe kepemimpinan dan dampak terhadap kinerja organisasi. Metode metode penelitian di sini ada kualitatif dengan studi literatur dari 24 artikel ilmiah, model analisis Miles and Huberman atau reduksi data, pengajian data, penarikan kesimpulan, eh, hasil penelitian, gaya kepemimpinan, transformasi demokratis dan paternalistis, milik kelebihan masing-masing dalam meningkatkan kinerja dan loyalitas. Pentingnya pemilihan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan karakter organisasi. Berdasarkan studi literatur pada artikel ini setelah dikumpulkan terdapat tiga tipe kepemimpinan, di antaranya yaitu kepemimpinan transformasional ada 5 artikel. Yang pertama di sini Masinis Slahanti Ani Setiowati. Kepemimpinan transformasional menciptakan budaya kerja positif dan nilai bersama dalam organisasi. Yang kedua di sini ada Aldiandra, Indra, Irfan, dan kawan-kawan. eh, Transformasi kepemimpinan yayasan dari individualistik ke kolektif meningkatkan daya saing tanpa meninggalkan nilai Islam. Yang ketiga di sini Rauli Sijabat dan Pramudionto. Ekse- Eksekutif coaching meningkatkan efektivitas pemimpin transformasional dalam motivasi tim penjualan. Yang keempat di sini ada Heri Dianto. Kepemimpinan transformasional, perempuan menciptakan lingkungan kerja yang produktif di perguruan tinggi. Yang kelima di sini ada Rahmawati dan Witri Wiji Yulianti. Kepemimpinan transformasional efektif melalui pengaruh ideal dalam mendorong visi misi bersama di PT Permata Sinergi Madani. Adapun penjelasan dari 5 artikel itu yaitu tipe kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh signifikan dalam menciptakan lingkungan organisasi yang positif dan produktif dan berorientasi pada pencapaian visi bersama. Kepemimpinan ini terbukti mampu membentuk budaya kerja yang kondusif, meningkatkan efektivitas tim melalui motivasi dan coaching, serta mengarahkan seluruh anggota organisasi untuk mengabaikan kepentingan pribadi demi tujuan kolektif, baik dalam konteks yayasan, keagamaan, institusi pendidikan tinggi, maupun perusahaan swasta. Kepemimpinan transformasional menunjukkan fleksibilitas dan relevansi tinggi dalam meningkatkan daya saing dan kinerja organisasi secara menyeluruh. Sini
Selanjutnya ada kepemimpinan demokratis, ada 10 artikel. Yang pertama di sini ada open open Nicholas, kepemimpinan demokratis, kepala desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dua, Sinar Jusrin, Kamarudin dan kawan-kawan. Kepala sekolah demokratis meningkatkan kinerja guru melalui pendekatan pendekatan empatik dan partisipatif. Ketiga, sini ada Johannes Purba dan Mitro Subronto. Tipe demokratis berperan dalam efisiensi sistem pemasyarakatan. Empat, di sini ada Bes Matayang, demokratis termaksud gaya kepemimpinan yang berkembang sesuai situasi. Yang kelima, di sini ada Regi Levian Garis. Kepala Desa demokratis menciptakan pelayanan publik yang transparan dan praktisipatif. Yang keenam, sini ada Ulung Diah Rahmawati, gaya kepemimpinan di Subak pegawai mengarah pada demokratis dengan kelebihan dan kekurangan personal. Masih lanjut pada kepemimpinan demokratis. Eh, yang ketujuh, sini ada Zainal Ahmad Rahma Rudi Santosa. Bupati Maros menjalankan sistem pemerintahan demokratis yang meningkatkan kinerja birokrasi. Yang kedelapan, sini ada Laila Aisyah Masita dan Isani Mudia. Kepala Desa de- de- Kepala Desa Gempol Sari menerapkan gaya demokratis yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang kesembilan, sini dan Moh Moh Sari Moh Nasir Bulu Mahad dan Mahadin Saleh. Kepala Madrasah Demokrasi memiliki visi dan misi jelas serta mengomunikasikan secara efektif. Yang ke-10, sini ada Afrianoldi dan Martini, kepala desa Ngale menggunakan gaya demokratis dan pengambilan keputusan bersama masyarakat. Adapun penjelasannya di sini ada penelitian-penelitian yang dikaji menunjukkan bahwa kepemimpinan demokratis mendorong partisipasi aktif, transparan, dan efisiensi dalam berbagai sektor mulai dari pemerintahan, desa hingga institusi pendidikan. Kepemimpinan demokrasi mendorong partisipasi dan trans- transparansi dan efisiensi di berbagai sektor. Gaya ini melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, bangun membangun komunikasi dua arah, dan memperhatikan masukan bawahan. Hasilnya, kinerja meningkatkan dan kepercayaan dalam organisasi terbangun. Yang yang ketiga, di sini ada kepemimpinan paternalistik. Yang pertama, Siti Marwiyah Nur Halimah dan Vini Maulidi. Gaya paternalistik di masa pandemi menjaga pelayanan publik dengan pendekatan kekeluargaan. Yang kedua, sini ada M. Nur Salim Umi Syariah. Syariah. Kiai di pesantren memimpin secara religio paternalistik dengan prinsip moral, kebajikan, dan otoritas. Yang ketiga, di sini ada Melissa S. Aprilia dan kawan-kawan. Gaya paternalistik diterapkan dalam pengembangan SDM di kawasan wisata dengan pendekatan perhatian dan moral tinggi. Adapun penjelasannya di sini ada kepemimpinan paternalistik ditandai dengan pendekatan kekeluargaan, perhatian tinggi, serta prinsip moral dan kebajikan. Gaya ini terbukti efektif menjaga pelayanan publik di masa pandemi, membentuk kepemimpinan religius di pesantren, dan meningkatkan pembangunan SDM di kawasan wisatawan melalui pendekatan mengayomi. Sini ada kepemimpinan adaptif, satu artikel yaitu Nunuh Nahnudin, Anis Fauzi, Rizal Firdaus. Kepemimpinan adaptif efektif menangani konflik organisasi dengan institusi keahlian dan kesensitivitas situasional. Penjelasannya di sini kepemimpinan adaptif efektif mengolah konflik organisasi melalui keahlian
institusi, dan kepekaan situasional. Pemimpinan adaptif bersikap responsif dan fleksibel dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kepemimpinan militeristik, satu artikel yaitu M. Saiful Bahri dan Yudi Citri, Citriadin Rustam. Kepemimpinan militeristik efektif dalam kondisi menurunkan ketegasan, kedisiplinan, dan struktur formal. Yaitu penjelasannya di sini ada kepemimpinan militeristik cocok untuk situasi yang menuntut ketegasan dan disiplin tinggi. Gaya ini efektif dalam pengambilan keputusan cepat dan terstruktur. Terus di sini ada kepemimpinan partisipatif. Agus Purwonto, yaitu kepemimpinan partisipatif dan autoritatif sama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja sistem jaminan halal di industri makanan. Kepemimpinan partisipatif berdampak positif bagi kinerja organisasi, terutama saat dipadukan dengan gaya otoratif. Pelibatan tim dalam keputusan meningkatkan efektivitas sistem, seperti pada jaminan halal industri makanan. Pola komunikasi, ada satu artikel sini Bangkit Pratama dan kawan-kawan, pola komunikasi all channel antara atasan dan bawahan meningkatkan motivasi serta organisasi. Ada penjelasannya di sini, ada pola komunikasi al channel mencakup komunikasi vertikal dan horizontal meningkatkan motivasi kerja melalui hubungan terbuka dan saling tukar informasi mendukung terciptanya lingkungan kerja yang efektif dan kolaboratif. Ini ada kombinasi tipe kepemimpinan. Muhammad Amin, kepala sekolah menggabungkan berbagai gaya, instruktif, konsultatif, partisipatif, dan tipe kar- kra- karismatik, paternalistik, dan militeristik, dan dan sebagai berikut. Untuk mencapai tujuan organisasi, kepemimpinan ini efektif menggabungkan berbagai gaya dan tipe secara fleksibel. Kepala sekolah menerapkan pendekatan instruktif, konsultatif, dan partisipatif, strategi kombinatif untuk membantu mencapai tujuan organisasi dan optimal. Di sini ada kesimpulan keberhasilan organisasi saat ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang digunakan. Ya, tipe-tipe tipe kepemimpinan transformasional, demokratis, dan paternalistik memiliki kelebihan masing-masing tergantung konteks. Yang kedua, sini ada pemimpin yang adaptif dan fleksibel dalam memilih gaya kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan organisasi akan lebih efektif dalam mencapai tujuan. Saran, pemimpin perlu memahami karakteristik dan budaya organisasi sebelum menentukan gaya kepemimpinan. Yang kedua, sini ada kombinasi gaya kepemimpinan yang tepat dapat meningkatkan kinerja tim dan loyalitas anggota. Yang ketiga, sini ada diperlukan pelatihan kepemimpinan konteks agar pemimpin mampu beradaptasi dalam berbagai situasi modern. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan video dari penjelasan saya terkait review artikel tipe-tipe kepemimpinan pada organisasi modern.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.